Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita terbaru, dan untuk video atau berita terbaru kali ini yang dibahas yaitu tentang kasusnya Bapak Hasto, dan ada juga yang bersangkut paut yaitu PDIP, dan ada banyak juga yang dibahas untuk kali ini. Nah, tentunya teman-teman tahu ini ya, kuasa hukum dari Bapak Hasto yaitu Bapak Roni Talapesi. Nah, ini telah merekrut yaitu mantan juru bicara KPK. Nah, yaitu Bapak Febri Diansyah. Nah, ini sebagai bagian tim kuasa hukum Bapak Hasto. Nah, ini sangat seru dan sangat menarik sekali. Nah, ini sebagai ini ya, sebagai apa ya, untuk kebebasan Bapak Hasto. Sangat lucu dan sangat menarik sekali untuk berita kali ini. Nah, tentunya teman-teman ya, biar nggak salah paham, nah dengan isu video kali ini, nah seperti biasa untuk video kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbelak. Nah, inilah keseruan Opung Parbelak membahas dan komentari tentang videonya. Nah, ini pastinya banyak lucunya ya, banyak celetukannya dan banyak cubit-cubitannya, ini yang sangat menarik sekali. Tentunya tidak hoax ini video ini atau berita-berita kali ini. Nah, oke, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung tonton videonya. Oke, gas. Kalian tahu nggak ya? Kalau partai PDIP ini ibaratkan kapal, itu seperti kapal Titanic. Besar, kuat, tapi nggak panjang umurnya. Iya, tapi kalau Partai Golkar jujur aja aku bilang, itu ibaratkan Maerot. Apa itu bilang? Besar, kuat, panjang, dan tahan lama. Mak, nyampe-nyampe ke Maerot ya. Perhatikan Golkar dari dulu ini kan umurnya apa namanya udah partai tua ini, biar tahu kalian dia kan selalu bertahan di runner up. Nggak pernah jadi presiden ketua umumnya kecuali zaman Soeharto. Tapi nggak apa-apa, iya kan? Tapi yang paling penting itu umurnya panjang. Walaupun berposisi runner up, tetapi selalu panjang umurnya. Tapi kalau PDIP bukannya bilang apa, sama seperti kapal Titanic zaman dulu dibangun dengan teknologi yang luar biasa, ya. Tapi ketika ownernya, pemiliknya sudah mulai sombong mengatakan, sedangkan Tuhan pun tidak sanggup untuk menenggelamkannya, ternyata perjalanan pertama tenggelam. Tenggelam. Begitu juga PDIP, setelah setelah presidennya terpilih, baru pertama kali lo PDIP presidennya dipilih rakyat langsung, Bapak Jokowi. Kalau yang kemarin itu nggak dipilih rakyat langsung itu. Baru pertama mengarungi laut reformasi, iya kan? Ternyata apa? Mulai sombonglah ketua umum, ya. Mulailah dia mengumbarkan kata-kata yang nggak pantas. Joko Widodo nggak akan mungkin jadi presiden kalau nggak ada PDIP, iya toh? Ayo, kan gayanya begitu. Makanya saya minta sama Presiden Joko Widodo, kalau menterinya masa dikasih sedikit, ya aku mau. Di kabinet nanti Presiden Joko Widodo, menteri dari PDIP itu harus paling banyak. Ya, mulai sombong dia, ya mengumbar keangkuhannya, ya selalu merendahkan Bapak Joko Widodo dalam setiap pidato dan setiap kesempatan, ya. Mulailah di situ mulai karam pelan-pelan. Tapi jujur aja lah aku bilang ya, nanti aku ketika ke Solo, ya aku akan tanya langsung sama Bapak Joko Widodo, Pak, kira-kira Pak apa sih alasan PDIP memecat Bapak? Nah, bagi yang belum tahu ya, teman-teman yang belum tahu ya, jadi Opung Parbelak oleh karena desakan dari netizen, dari teman-teman dan saudara-saudara Opung Parbelak yang follow Opung Parbelak channel ya. Jadi Opung Parbelak itu rencananya, tapi bukan cuma sekedar rencana, sudah dipastikan akan berangkat ke Solo ya pada bulan Mei akhir ya. Jadi agendanya kita akan podcast bersama dengan Bapak Jokowi. Ya, itu dia ya. Jadi Opung Parbelak juga sedikit mau ngasih laporan ya. Jadi ini adalah beberapa teman-teman ya yang sudah mengirimkan atau sudah berkontribusi untuk keberangkatannya Opung Parbelak. Ingat ya, Opung Parbelak berangkat ke sana bukan kemauan diri sendiri, tapi Opung Parbelak ke sana itu karena inisiatif dari teman-teman semuanya.
Gitu dia ya. Jadi karena aku bilang sama kemarin itu Opung Parbela tidak punya dana, tidak punya biaya ya. Tapi karena masih ada yang lebih prioritas, makanya mereka mengatakan, "Tenang Opung Parbela, kita akan support dana Opung Parbela untuk berangkat ke Solo." Jadi kita akan berangkat ke sana ya. Kita akan join dengan Agri Fanani, kita join juga dengan AR Mahfud dan juga Hengki ya dari Banyuwangi Official, dan yang terpenting lagi kita ke sana ya, itu kita akan bersama-sama dengan Bapak Sudarsono. Masih ingat Bapak Sudarsono yang sujud syukur depan gedung KPK ketika Hasto ditetapkan jadi tersangka? Ya, jadi kita sudah koordinasi ya dengan pihak Bapak Joko Widodo dan beliau bersedia berjumpa dengan Opung Parbela. Hey, mantap ya. Jadi udah dalam video ya. Jadi mohon doanya ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih ingin berkontribusi terhadap keberangkatan Opung Parbela masih menyediakan kesempatan bagi teman-teman ya. Opung Parbela sudah menyertakan nomor rekening dan juga nomor WA ya. Ini nomor WA asli Opung Parbela ya. Jadi kalaupun ada yang menjawab WA itu saya sendiri. Gitu dia. Yang jawab bukan robot, bukan, tapi Opung Parbela ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memberikan, terima kasih banyak. Yang juga sudah tidak mau di-up siapa-siapa orangnya, ada orang nggak mau di-up siapa orangnya, berapa jumlahnya, Opung Parbela mengucapkan terima kasih banyak. Opung Parbela doakan murah rezeki dan kedepannya ya. Terima kasih sudah ambil andil dan juga kontribusi terhadap perjuangan kita bersama. Ya. Dicatat ya nomor rekeningnya ini. Jangan tanya lagi, Opung Parbela kok namanya yang itu? Itulah nama asli Opung Parbela. Opung Parbela ini bukan nama asli. Opung Parbela ini nama panggung gitu loh, ya kan? Sama kayak Sule. Sule kan bukan nama asli. Opung Parbela itu nama aslinya itu ini dia ya. Yohanes Livingstone. Ih, ke barat-baratan kali. Mata-mata asing ya, Bung. Ya bukan, kalau kalian mau tahu kenapa aku dikasih nama itu, tanya sama bapakku. WA sama Opung Parbela biar aku kasih nomor bapakku. Ya, jadi nanti di Solo aku akan tanya langsung, "Pak, apa sih sebetulnya alasan PDIP memecat Bapak?" Kan begitu ya. Jadi sebetulnya PDIP itu mereka itu sedang menciptakan masalah sendiri ya. Kalau misalnya Titanic zaman dulu menabrak gunung es, PDIP ini menabrak gunung masalah. Banyak kali masalah yang dihadapi. Ya, tapi itu karena kesombongan. Yang kedua, sebetulnya masalah itu mereka sendiri yang bikin. 10 tahun, Wak. 10 tahun. 10 tahun. Itu banyak kadernya yang tertimpa masalah. Sebetulnya bukan tertimpa masalah sih. Ya, menciptakan masalah sendiri, yaitu apa? Makan uang negara, makan uang rakyat. Coba bayangkan kalian ya, udah makan uang negara, kuar-kuar lagi. Dikriminalisasi, politisasi. Demokrat kemarin nggak ada kayak gitu. Itu dia ya, berbagai macam cara mereka itu menghujat Bapak Jokowi, mengfitnah Bapak Jokowi, memframing publik bagaimana supaya publik itu benci kepada Bapak Jokowi. Tapi ingat, Tuhan masih berpihak kepada Bapak Jokowi. Ya, mulai dari masalah bansos, mulai dari masalah parcok, mulai dari masalah mengobok-obok undang-undang, segala macam dituduhkan kepada Bapak Jokowi, sampai ijazah palsu. Ini ku bilang sama kalian ya, ada beberapa netizen, tolong dulu ini yang masih nonton ini, jujur ku bilang sama kalian ya. Salah satu penontonnya Opung Parbela mengatakan, "Pung, coba bahas dulu ijazah palsu." Menuntut supaya Opung Parbela membahas ijazah palsunya Bapak Joko Widodo. Sekarang ku ini ya, mumpung nonton kau ya, ku bilang samamu, kalau bicara ijazah palsu sudah clear. Ya, coba bayangkan, 2 kali jadi wali kota, ijazah palsu. Sekali jadi gubernur, ijazah palsu.
2 kali jadi presiden masih membahas ijazah palsu. Udah purna tugas Bapak Joko Widodo masih juga meributkan ijazah palsu. Kau hidup di zaman apa? Tolong logika dipakai. Kadang-kadang netizen ini, kawan-kawan ini, ya gampang kali termakan hoax. Begitu juga masalahnya Rocky Gerung. Ya, Pung bahas dulu Rocky Gerung. Dari mulai minggu kemarin, Pung bahas dulu Rocky Gerung. Ku bilang sama kalian, Opung Parbelak tidak akan pernah mengangkat berita-berita hoax. Loh, jadi berita hoax rupanya, Pung. Itu yang kalian tonton, yang kalian lihat, ya, itu berita tahun 2023. Ya, jangan mau kalian dibodoh-bodohi gitu. Tolong dulu konten kreator, ya, orang-orang yang membuat konten, tolong dulu ditelaah kapan kejadiannya, apa-apa saja yang terjadi, siapa yang terlibat, kan begitu. Kalian mau tahu pembuktiannya, bahwasanya kalau Rocky Gerung itu nggak dipanggil pada tahun 2025 ini oleh polisi, ya, periksa kalian Rocky Gerung official, masih bikin konten dia tiap hari. Gitu, tolong koreksi kalau Pung Parbelak salah, ya. Ini terus-terus aja Pung bahas Rocky Gerung. Jangan mau termakan hoax gitu loh. Walaupun kalian benci dengan Rocky Gerung, kalian benci dengan Abraham Samad, kalian benci dengan Refli Harun, ya. Tapi kalau kalian menyebarkan hoax, ya, itu artinya kalian sama dengan mereka. Lihat dulu Rocky Gerung ditangkap polisi. Lihat dulu Rocky Gerung dipanggil Bareskrim. Itu kemarin 2023, ini 2025. Kalian tonton aja Rocky Gerung official. Ya, jangan pancing-pancing Opung Parbelak untuk menyebarkan berita hoax. Walaupun aku gak suka sama Rocky Gerung, tapi berita hoax mengenai Rocky Gerung aku gak akan bakalan angkat. Jadi jujur aja aku bilang, sekarang ini banyak konten kreator, ya, biar rame penontonnya itu, ya, dia nggak peduli berita itu benar atau tidak, kan begitu. Yang penting rame penonton. Kan itu. Setelah itu apa? Rame penonton berarti banyak uang masuk, kan begitu. Jujur, kalau Pung Parbelak ini kalau mau kalian bilang idealis terserah, ya, tapi aku tidak akan pernah memberitakan berita yang tidak atau yang belum tentu kebenarannya. Terserah. Kalau kalian mau termakan sama berita-berita sama konten kreator, ya, walaupun itu konten kreator pembela Bapak Jokowi, ya, tapi ingat, ada konten kreator seolah-olah pembela Bapak Jokowi, ya, seolah-olah, tapi sebetulnya di balik itu semuanya, ya, mereka itu hanya mengharapkan keuntungan saja. Gitu, nggak boleh. Kita ini kan dalam rangka, ya, dalam rangka mengcounter hoax. Ini kan kita jadi penyebar hoax jadinya seperti ini, ya. Nggak boleh seperti itu, oke? Ya, itu dia. Kembali lagi ke PDIP. Ya, jadi ngomong-ngomong masalah PDIP ini sudah memecat banyak sekali putra-putra terbaik bangsa. Termasuk Bapak Jokowi, presiden dipecat. Betulnya PDIP itu mereka itu sedang menciptakan masalah sendiri, ya. Kenapa bilang, ya? Saat ini mereka itu sedang memframing bahwasannya, ya, partai mereka itu dizolimi. Mereka memframing bahwasanya partai mereka itu disudutkan, partai mereka dipojokkan, dan partai mereka itu sekarang ini sedang ditargetkan untuk operasi oknum tertentu untuk dihancurkan. Kan begitu. Itu kan framing dari mereka. Banyak hal, ya, yang mereka mencoba framing. Supaya apa? Cuman satu intinya. Mereka ingin menarik simpati masyarakat. Tapi rakyat sudah tidak bodoh. Ya, karena apa? Karena kita sudah bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kan begitu, ya. Jadi apalagi terhadap masalah Bapak Joko Widodo ini. Bapak Joko Widodo sudah menegaskan, kalian fitnah, kalian hina, kalian bully, kalian tuding, kalian caci maki, tapi saya diam saja. Tapi ingat, kesabaran itu ada batasnya. Ya, hati-hati. Apalagi kalau sempat Bapak Jokowi bikin partai baru. Tadinya sebetulnya tenggelam separuh badan, kapal kalian itu tenggelam semuanya.
Ya, itu dia. Jadi kalian itu jangan seolah-olah partai kalian itu tidak punya masalah. Partai kalian itu sedang bermasalah. Masalah dari luar, kalian sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari publik. Itu terbukti, ya. Terbukti dari sebetulnya kalian kehilangan 18 kursi. Kalau dikonversikan kepada suara rakyat, kalian itu sudah kehilangan hampir 4 juta suara. Artinya apa? 2024 sudah ada 4 juta orang meninggalkan kalian. Hati-hati, ya, ini baru permulaan, ya, cuman masih ekornya aja yang tenggelam kapal itu. Kalau ibaratkan kapal, ekornya aja yang tenggelam masih. Kalau nggak cepat-cepat kalian perbaiki, tenggelam semua. Kan begitu, apalagi masalah si Hasto, kita bisa lihat bagaimana pembelaan mereka memang betul mati-matian untuk Hasto. Ya, Hasto itu bukan sekedar sekjen, ya, Hasto itu adalah kunci, ya, di mana sebetulnya penyakit-penyakit daripada kader-kader PDIP itu bermuara. Sekjen, kita bisa lihat, ya, dia sekjen bukan sekedar sekjen, tapi dia itu seperti, ya, seperti ketua harian dalam sebuah organisasi. Dia lebih vokal, dia lebih aktif, dan dia lebih mobile dibandingkan Megawati. Megawati memang betul pengambil keputusan, tapi semua itu seolah-olah berdasarkan apa yang diucapkan Hasto, kan begitu. Nah, jadi kita bisa lihat, ya, bagaimana kader-kader PDIP baik tingkat pusat sampai daerah itu udah dicokok, udah diangkut satu-satu. Oleh karena apa? Oleh kasus korupsi, ya. Nah, sekarang mereka mencoba memframing bahwasanya Joko Widodo adalah satu-satunya orang bertanggung jawab, ya, terhadap pelemahan KPK sehingga korupsi boleh berjalan. Ya, berjalan terus. Padahal, ya, bisa dikatakan Novel Baswedan, ya, setelah itu banyak mantan-mantan penyidik KPK, ya, setelah itu banyak juga para pengamat, banyak juga politisi mengatakan bahwasanya, ya, dan juga jejak digital mengatakan bahwasanya pelemahan KPK itu bukan kerjaannya Bapak Joko Widodo, tapi kerjaannya anggota DPR. Yang paling ngotot itu adalah dari fraksi PDIP. Itu loh, ya. Jadi bisa dikatakan pelemahan KPK itu sudah diatur sedemikian rupa oleh DPR. Itu yang pertama. Belum lagi ditambah kerjanya Firly Bahuri. Firly Bahuri pun juga sebagai ketua KPK berusaha untuk melemahkan KPK itu sendiri. Karena apa? Karena tahu Firly Bahuri melihat bahwasanya penyidik-penyidik KPK ini masih banyak yang betul-betul mau bekerja untuk memberantas korupsi. Nah, Firly Bahuri bekerja untuk melindungi para pelaku korupsi. Kita sudah lihat bagaimana, ya, Harun Masiku, ya, perkaranya nggak naik. Kita bisa dengar dari Novel Baswedan sendiri mengatakan kemungkinan besar karena ada intervensi Firly Bahuri dekat dengan PDIP. Ya, Harun Masiku itu orang PDIP yang ditakutkan ketika berkicau nanti ini Harun Masiku, ya, akan terbongkar penyakit-penyakit busuk dari PDIP yang lainnya. Kan begitu. Makanya masalah ini, perkara ini nggak dinaikkan oleh Firly Bahuri, kan begitu. Nah, bagaimana cara Firly Bahuri melemahkan KPK itu sendiri? Firly Bahuri mengeluarkan kebijakan, ya, bahwasanya setiap penyidik KPK, ya, itu harus, ingat ya, harus melalui tes wawasan kebangsaan atau disingkat menjadi TWK, kan begitu. Nah, kemarin itu dengan alasan, ya, Firly Bahuri mengatakan dengan alasan, ya, bahwasanya banyak anggota atau penyidik dari KPK ini yang sudah terpapar radikalisme. Ya, dibuatlah tes wawasan kebangsaan itu untuk menyaring siapa-siapa yang ada indikasi, ya, terpapar radikalisme, itu mereka buang, kan begitu. Terbuanglah waktu itu Novel Baswedan, salah satunya. Ya, dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Padahal tes wawasan kebangsaan itu pun juga sudah disetting, ya, bagaimana sebetulnya isi dari tes-tes tersebut itu belum pernah ada diteskan. Semua anggota dan juga penyidik KPK waktu itu, ya bisa dikatakan orang-orang yang tidak sepaham dengan Firly Bahuri, ya, mengikuti tes-tes tersebut. Dan juga dibuktikan bahwasanya mereka cari soal-soal itu, ya, di internet nggak pernah ada soal-soal itu. Itu artinya
Artinya apa? Ya berbeda tes wawasan kebangsaan yang dikeluarkan Firly Bahuri dengan tes wawasan kebangsaan versi aslinya. Akhirnya Novel Baswedan dan teman-temannya ya dikeluarkan ya. Kemarin itu sempat aku pribadi juga terframing ya, Novel Baswedan itu salah satu penyidik KPK yang terpapar radikalisme. Ini karena pemberitaan dari KPK sendiri. Kan begitu. Dan aku bukan orang satu-satunya yang termakan hoax itu. Gitu loh. Banyak rakyat Indonesia berpikir, oh iya, ternyata KPK sudah KPK sudah disusupi oleh paham-paham radikalisme. Begitulah cara Firly Bahuri untuk mengeluarkan orang-orang ya yang dia anggap tidak bisa bekerja sama dengan dia. Ya, selain dari Harun Masiku, kita bisa lihat kan Firly Bahuri ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya ya. Karena apa? Karena Firly Bahuri melakukan pemerasan terhadap SYL. Syahrul Yassin Limpo, kan begitu. Pemerasannya itu sekitar 7,2 miliar. Jadi manusia model Firly Bahuri ini sebetulnya dia ini secara praktis, secara teknis, dia ini menjadi backingan daripada partai PDIP. Coba bayangkan kalian, dia korbankan penyidik-penyidik KPK ya untuk melindungi permasalahan-permasalahan yang ada di PDIP. Kan begitu. Sekarang begini, jujur saja aku bilang, kalau kita analisa, ini kerjanya siapa, ini pesanannya siapa? Kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan Ketua Umum Sekjen Hasto Kristianto ya, itu punya andil di dalam di dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh kader-kadernya. Sesimpel itu Kapung, sesimpel itu jadi sebetulnya. Nah, Bapak Joko Widodo ini sudah tahu Firly Bahuri ini ya, tahun 2014 ya, itu ketua KPK itu Agus Raharjo ya, sebetulnya 2015 ya, 2015 sampai 2019. Nah, ya, sebetulnya dari 2014 zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo sampai ke 2019, Bapak Joko Widodo itu sudah mengamati sebetulnya ya, ada orang-orang di dalam PDIP sendiri yang melakukan tindakan-tindakan korupsi atau tindakan-tindakan penyelewengan, kan begitu. Sebetulnya Bapak Joko Widodo sudah mengantongi nama-namanya, tapi berhubung karena intervensi dari Ketua Umum sangat kuat, akhirnya Bapak Joko Widodo tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, oleh karena itulah mungkin waktu zaman kampanye Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo ini adalah presiden boneka. Ternyata sekarang baru kusadari. Kala itu ya, ada benarnya juga rupanya. Ya, akhirnya periode kedua Bapak Joko Widodo menang lagi. Ya, disitulah PDIP mulai jumawa. Ya, mulailah mereka itu mungkin ya, beberapa di antara mereka itu melakukan tindakan pidana korupsi. Karena apa? Karena ada yang melindungi. Yang pertama Presiden Bapak Joko Widodo periode 2019-2023. Setelah itu Firly Bahuri Ketua KPK ya, yang sangat dekat dengan PDIP dan juga Megawati. Jadi makin leluasalah mereka ini melakukan tindakan-tindakan korupsi. Makanya Didi Sitorus mengatakan bahwasanya ada 9 orang lagi yang menjadi incaran KPK. Sebetulnya 9 orang ini pada zaman Ketua KPK Firly Bahuri sebetulnya sudah ada nama-namanya, tapi disamarkan, ditutupi. Tapi zaman sekarang, zamannya Setio Budianto ya, mungkin namanya ini mencuat lagi ke permukaan, kan begitu. Nah, Didi Sitorus ya, dia agak-agak pintar-pintar licik gitu loh. Tapi lebih kepada pintar-pintar bodoh sih. Ya, jadi Didi Sitorus ini udah tahu bahwasanya sebetulnya memang ada ya indikasi dari 9 orang ini bakal ditangkap KPK, sedang menjadi incaran KPK. Nah, ya, daripada KPK duluan yang mengumumkan, ya, mereka umumkanlah itu terlebih dahulu. Karena apa? Jadi ketika KPK nanti mengusut mengincar yang 9 orang ini, dia sudah terlanjur memframing masyarakat, memframing publik bahwasanya ya 9 orang ini tadi memang direkayasa untuk dibidik. Padahal memang dalam bidikan KPK kan begitu, tapi dia ingin memframing kepada masyarakat bahwasanya ya KPK itu sedang melakukan rekayasa, akan melakukan rekayasa untuk menangkap 9 orang kader daripada mereka. Padahal sebetulnya bisa saja memang sedang dibidik dan sekarang mungkin sedang berproses. Gitu loh ya. Nah, kita nggak tahu setelah 9 orang ini siapa lagi. Entah si Dedi juga,
Gitu ya. Dan tahu enggak kalian, langkah mereka yang paling terbaru, terupdate ya, adalah merekrut Febri Diansah ya menjadi masuk ke dalam tim lawyernya Hasto ya. Ya, tahu kalian siapa itu? Febri Diansah itu adalah mantan juru bicara KPK. Mantan juru bicara KPK yang mundur pada tahun 2020. Dan dikatakan sebetulnya waktu masalah Harun Masiku, ya sebetulnya dia juga tahu. Kan begitu, masalah Harun Masiku bergulir 2020 bulan 1 Januari. Nah, dia mundur pada bulan September 2020. Jadi masih sempat tahu dia, kan gitu. Nah, ya. Jadi mereka juga PDIP sekarang itu seolah-olah ya ingin memframing kepada rakyat, kepada masyarakat, ingin menyampaikan seperti ini. Nah, ini lihat, juru bicara KPK sendiri pun juga berani untuk bela Hasto. Karena apa? Karena Hasto sebetulnya tidak bersalah. Tapi maaf ya, maaf seribu maaf ya, publik atau masyarakat tidak akan semudah itu percaya. Ya, dan ini sangat disayangkan sekali. Febri Diansah yang juru bicara KPK, yang mantan juru bicara KPK, sangat disayangkan oleh beberapa orang mantan penyidik KPK termasuk Novel Baswedan. Ya, kenapa Febri Diansah mau untuk membela Hasto? Padahal ini adalah sangkut paut korupsi. Karena memang apa? Ya, kita ketahui ya, kalian perlu tahu bahwasanya sebelum dia masuk di dalam lembaga KPK, dia ini adalah salah satu anggota dari ICW, Indonesian Corruption Watch. Dia penggiat Indonesian Corruption Watch, tapi dia membela Hasto. Loh, kenapa rupanya, Bung? Sekarang begini, mulai dari masalah Sambo dan juga masalah SYL Syahrul Yassin Limpo, dia juga menjadi pembela mereka. Dia menjadi lawyernya Sambo, lawyernya SYL. Sekarang lawyernya si Hasto. Artinya apa? Ya, artinya dia lebih mengedepankan profesi dia sebagai lawyer daripada penggiat ICW. Dan juga ini biar tahu kalian ya, sekarang sedang diselidiki ya, adakah keterlibatannya Febri Diansah ini dengan Syahrul Yassin Limpo ya? Karena apa? Diduga ya, dia ada aliran dana, ini masih diduga, ada aliran dana yang mengalir ke Febri Diansah ya melalui tindakan pidana pencucian uang. Ya, jadi sebetulnya lawyernya ini sedang bermasalah ini. Sedang diteliti dan sedang didalami apakah ada keterlibatannya dengan pemerasannya SYL, apakah dia menerima dana dari SYL, tindak pidana pencucian uang. Bisa saja mengalir ya kan? Karena apa? Ya SYL bayar dia. Kan begitu ya, kita lihat aja bagaimana perkembangannya nanti ya. Jadi bisa dikatakan kalau untuk PDIP ini minta maaf lah dulu ya. Untuk 2029 aku pun sanksi nih. Pesimis aku dapat 3 besar. Pesimis. Jadi kalau aku bilang sama kalian teman-teman yang di Partai Demokrat, berjuang keraslah kalian. Karena bisa jadi kalian menjadi 3 besar. Kalau untuk juara satunya sudah pasti Gerindra. Kalau untuk juara 2 siapa lagi kalau bukan juara bertahan Partai Golkar. Seperti ku bilang tadi, ilmu Maerot. Besar, kuat, panjang, dan tahan lama. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbilak mengenai partai PDIP ini. Ya, bisa dikatakan ya seperti ku katakan tadi, ibaratkan kapal Titanic. Ya, sebentar lagi tenggelam. Gitu. Kalau sekarang masih separuh, kapal itu kan tenggelamnya separuh dulu, entah depannya, entah belakangnya separuh dulu. Ini berproses, ini lama-lama jadi tenggelam semua. Makanya banyak kadernya itu dan juga para pengikutnya itu udah pakai kapal pakai perahu sekoci. Udah loncat satu-satu ke laut. Daripada ikut-ikutan mati sama kapal tenggelam, nggak bisa menyelamatkan diri nanti, lebih bagus keluar dari sekarang, lebih cepat, lebih bagus. Ya, itu dia. Jadi kalau kukatakan kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Ya, jadi jangan mau kalian itu sombong ya. Nanti tenggelam. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbilak. Salam NKRI, NKRI harga mati.
Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan membahas dan komentari tentang isi videonya, yaitu tentang PDI, Bapak Hasto, dan yang lainnya. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Nah, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.